الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح Dan saya juga mengutus beberapa orang untuk mendekati RW supaya ada cair
terus terang sulit melupakan, meninggalkan, apalagi menghentikan begitu saja kajian berjamaah. Karena di samping umurnya yang cukup lama, hampir masuk tahun ke-9, karena kita ngaji di Muhajirin mulai tahun 2001, 2002, tahun 2004 ada yang jamaah Muhajirin ada yang ini coba angkat tangan yang pernah ikut ngaji Muhajirin. Tahun berapa keluar dari sana? Berapa? 2004-2005. Terus kita pindah ke Amal Ma'ruf, yaitu 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini masuk 2000. Jadi 9 tahun. Jadi sudah hampir umur 8 ya, dalam Jawa umur 8. Ternyata nomor 9 itu enggak hoki ya. Ternyata tahun ke-9-nya malah terpelanting kita. Terus yang kedua, saya masih banyak berhutang budi terhadap tafsir Ibnu Katsir itu sendiri, karena ya minimal berhenti kalau saya mati begitu ya, jangan sampai berhenti sebelum saya mati. Sementara kalau di sini juga susah ngaji. Jadi kalau hujan aja udah berantakan. Pompongannya nggak hujan. Begitu panas lagi. Cuma kipas angin. Kalau saya kipas angin nggak begitu cocok. Yang cocok asli. Dan kemanapun selalu yang saya pikirkan itu kajian amal. Bahkan saya sering menolak kajian keluar ya. Mungkin permintaan 5 sampai 7 yang gabungkan 1, karena ya tabligh kemanapun kita pun kenal membuatnya yang jelek. Jadi kemanapun kajian, saya tidak pernah bisa mendapatkan ganti jemaah seperti apa-apa dimanapun. Yang bantar kajian itu 2000 di daerah mana yang agak sedikit banyak di Pekanbaru. Itu ngumpul-ngumpul pun tak jauh-jauh 2000. Di Batam mungkin bisa 3000, 9.000 normal. Apalagi kita ngaji di Terbuka, karena sudah pas di kerukut dikaji hadis, edukasi kita buat di Bogor kita topik. Jadi kalau antum ngaji semuanya udah enak. Cuma Allah menghindari dan juga mungkin kita disuruh untuk berenung
Mudah-mudahan habis skrip kita bisa mulai gitu. Karena untuk cari tempat yang strategis seperti amal ma'ruf sampai sekarang belum nemu. Bahkan dari seluruh alam manapun kalau mau ngaji cukup sekali transportasi, paling Priok sekali, Grogol sekali, Cikarang sekali, sampai daerah manapun cukup satu bus, satu kali transportasi. Terus yang tidak kalah penting parkirannya gede, tanahnya luas, sehingga jualan juga enak. Berdagang tersinggung. Insyaallah mendoakan, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah bukakan hati. Yang saya itu sedih kalau bisa nangis-nangisnya begini. Kasusnya selalu sama. Di Muhajirin, di belakangnya ada gereja ramai megah, nggak ada musik. Sama amal ma'ruf juga di belakangnya ada gereja ramai nggak ada musik. Kenapa? Kita jelas-jelas ngaji kitabullah, mereka tidak terima. Kalau urusan sesat-sesatan, taruhlah kita itu sesat. Apa orang yang mengaku punya Tuhan tiga itu tidak lebih sesat? Ya, kalau urusan tersinggung, harusnya tersinggung. Kita punya Tuhan satu, orang tiga. Kita sama-sama satu Tuhan, satu Nabi, satu kitabullah, satu sunnah Rasul. Ya. Ini yang kadang saya itu nangis, takut, kasihan nanti kalau dia harus mempertanggungjawabkan di depan Allah. Gak mudah menghalangi agama Allah, itu gak mudah, bersih dosanya. Dan dimasukkan oleh Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika engkau ajak orang-orang itu mengajak ke agama Allah, maka kamu lihat orang-orang munafik pun menghalangi agama Allah sekuat tenaga, sebisa mungkin. Ya, alasannya katanya mereka, ada yang tersinggung Pak Prioknya, ada yang tersinggung Wali Songonya, ada yang penting semua boleh ngaji, yang penting jangan Zainuddin. Ya, kok ya sudah tidak masuk akal. Insyaallah kita yang penting tinggal satu doa. Sebetulnya usaha pengurus Masya Allah berbagus dan mereka antusias, cuman orang-orang luar, terutama tokoh-tokoh masyarakat dari RT RW yang jarang ngaji otomatis benar-benar dari kesimpulannya berbeda. Sebetulnya lurah, camat, dan semua tidak ada masalah. Itu. Baik, jam berapa? Kita mengkaji kitab Rumah Tangga Satu Hati Satu Langkah. Saya kira semua yang di hadapan saya ini sudah berumah tangga. Lihat muka-mukanya. Ada yang baru, ada yang cukup lama, ada yang paruh pertengahan antara 4 sampai 5
masalah dan problem, walaupun penekanannya berbeda-beda. Kalau ada orang bilang saya selama berumah tangga gak punya masalah, itu berarti bohong, dusta, alias menutup-nutupi kenyataan. Masalah itu bisa muncul dari suami, dari istri, dari mertua, dari orang tua, bahkan anak. Bahkan kanan kiri kita ikut juga memicu api masalah. Rumah tangga bahagia yang disebut orang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, impian dan harapan semua orang. Mengarungi rumah tangga yang istiqomah, apapun problemnya sampai mati, merupakan cita-cita ahli sunnah semua. Gak ada saya dengar orang nikah tujuannya untuk cerai, kecuali orang Syiah, yaitu mut'ah. Makanya saya katakan sering di mana-mana orang tertarik masuk Syiah itu cuma 3 faktor. 1 karena nggak tahu Syiah, 2 karena mut'ah, 3 karena dolar. Selain itu nggak ada. Yang menarik apa yang menarik? Agama khurafat. Bahkan kalau antum melihat film Aladdin, sama mirip dengan kita ketika mendapatkan penjelasan tentang bagaimana orang Syiah mentuhankan Ali, hidup di langit, petir suaranya Ali, kilat senyumnya Ali. Kalau Ali mau kemana-mana, tinggal nunjuk mendung yang ada jadi kendaraannya. Itu kan elah Aladdin, ya. Jadi kalau memang begitu, tarjun najata walam taskur. Lihat halaman 1. Mau sukses, mau titik-titik sukses, untuk bisa kasih isi. Mau nikah sukses, mau dagang sukses, mau apa aja sukses, mau berumah tangga sukses. Ini tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kau menghendaki kesuksesan, tidak mau melalui jalannya. Mungkin gak ada kapal jalan di daratan, di aspal, jalan aspal gak mungkin. Kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan di atas bukan karena banyaknya harta. Tuh lihat halaman 1. Bukan. Mas anak kasih contoh. Bukan contoh menghayal, faktual di depan mata kita. Berapa banyak atlet selain ada duitnya melimpah, pengusaha bunuh diri, hartanya, masya Allah, kekayaannya di mana? Bahkan Dodi Khalid mengakhiri hidupnya cukup hadis bunuh diri dengan kekasih gelapnya, yaitu Diana. Kerensin Onassis yang akhirnya anaknya satu-satunya semata wayang mati dalam permainan gandolenya. Dan juga dari sekitar kita tidak harta. Bahkan kata Rasulullah, di sini hadisnya ana letakkan di muqaddimah Romawi 7. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada sumber fitnahnya, dan sumber fitnah umatku adalah harta. Harta. Dan tersedianya fasilitas mewah juga tidak. Ya, rumahnya gedung,
Kamarnya Masya Allah 10, tapi tiap hari yang ada pembantu sama sopir sama anjing. Anjingnya bahagia banget karena rumahnya gede, makanannya tercukupi, dimandiin, disisiri, sama kucing anggurannya. Suaminya di mana, istrinya kemana, kagak pernah nyambung. Bahkan pernah saya mendapati ketika saat saya aktif rehabilitasi, coba ingin terjun orang-orang yang kena narkoba dan mereka-mereka yang mencoba hidup sengsara, kita coba untuk mendakwai kalangan napi dan yang lainnya. Kita pernah merehabilitasi orang anak umur 18 tahun. Ketika itu hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar kandungan masih enak. Dihamilin gila kurir narkobanya, dan dia cerita sendiri pernah pesta narkoba menghabiskan uang 1,5 M. Dan anak semata wayang, namanya wayang pasti matanya satu. Saat itu positif kena narkoba, ada HIV. Bapaknya perusahaannya Masya Allah, ibunya salah satu dirjen di departemen. Coba bayangkan apa yang akan dia tunggu. Dan lebih ngeles lagi, umur 13 tahun diperkosa temannya di kamar mandinya sendiri rumah. Coba kurang apa? Bahkan ketika itu orang tuanya mengatakan tanah bumi, tanah seluruh dunia ini yang belum diinjak cuma Mekah sama Madinah. Itu setiap liburan dari SD SMP itu jalan-jalannya bukan ke Taman Mini, bukan ke Ragunan. Hampir seluruh negara sudah diinjak. Serta gaya hidup yang glamor tidak. Ya. Kadang-kadang ada orang merasa wah, kalau melihat orang kaya raya dan merasa hebat kalau sudah dijuluki orang kaya, glamor. Jalan aja itu yang ada di tubuh nilainya 1,5 M, pensinya 6 juta. Kacamatanya 50 juta. Padahal kacamata itu tergantung orang yang pakai. Mau 5 juta, mau 5.000 sama aja. Yang penting tidak kayak saya. Jaketnya Masya Allah, jamnya apalagi 150 juta, sabuknya 200 juta, sepatunya, pokoknya jalan itu belum lagi cincinnya. Agak Nabi Sulaiman. Ya. Itu harganya 150 juta, membeli di Jerman harganya 15.000 euro. Berapa? Hampir 175 juta. Pokoknya jalan 1,5 M. Akhirnya kemana mereka? Masuk penjara. Masuk penjara. Akhir nasibnya statusnya jadi dubes, duduk belakang besi. Dubes. Dubes Norwegia masih rumahnya, dubes Afrika Selatan masih mendingan duduk belakang besi, jeruji besi alias nabi. Dan kadang-kadang mereka tidak tahu cara untuk mencari kebahagiaan, Pak. Orang-orang non-muslim kafir diikuti. Coba bayangkan kalau seandainya uang 1,5 M digunakan bangun masjid, ini lebih gede. Tapi ternyata hanya digunakan beli apa? Kuburan Sandiago. Ya, gimana? Padahal malaikatnya sama. Kalau beda, kalau di kubur Pondok Rawa sama, digembok-gembok.
nggak bakal beda. Subhanallah. Yang lebih lucu lagi ada saya lihat sampai tataran mereka rebutan beli celana dalamnya Madonna harga 1,5 M, untuk rokoknya Hitler dibeli 150 juta. Untuk apa? Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan kebahagiaan. Akhirnya aneh. Dan itu anehnya ditiru umat Islam. Makanya yayasan Al-Azhar kemarin diprotes oleh MUI, ikut-ikutan bikin yayasan untuk bikin kuburan yang nilainya 1,5 M. Yang kuburan itu terdiri dari satu, ada fitnessnya, ada saunanya, ada mallnya, itu. Sekalian aja ada cebong. Aduh, na'udzubillah. Ini soalnya enggak mas? Apa sih? Soalnya madu ya? Madu InsyaAllah. Terpenuhinya kepuasan hubungan suami istri juga gitu. Walaupun itu bagian ya, tapi tujuan utama inti dari sumber kebahagiaan bukan itu. Kalau memang seperti itu, kalau istri antum monopause berarti habis pernikahan. Enggak. Walaupun ya, makanya Rasulullah sampai idza da'a ahadukum imra'atahu fa'abat fahuwa ghadbanu 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika di antara kalian ngajak perempuannya keranjang tidak mau menolak semalaman suntuk marah, maka dia dikutuk malaikat. Karena apa? Memang itu kebutuhan psikologis. Terpenuhnya itu akan memberikan suatu banyak ekspresi positif. Kerja lancar, berpikir normal, jadi tidak menghayal, gitu. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, kerja tidak normal, bawaannya ngelamun, akhirnya apa? Terjadi penyimpangan. Bawaannya juga ngerjain janda. Itu berarti di rumahnya nggak beres. Nggak beres. Banyak cepat aja nikah 2, 3, 4. Kalau memang bisa adil. Kalau saya nggak bisa adil, makanya satu aja. Kalau sudah yang banyak. Karena 4 itu suatu porsi keadilan yang cukup cukup maksimal. Karena Arab itu ada 4. Untuk mentai istri utara 1, selatan 1, timur 1, barat 1. Jadi kemana aja ada tempat untuk transit. Cuaca juga ada 4. Musim panas, musim dingin, semi panas dingin. Dan nikah itu kan tujuannya untuk menghilangkan fitnah. Dan ternyata bentuk perempuan gak jauh-jauh dari 4. Ada yang pendek, tinggi, gendut, krempeng. Antum tertarik sama yang tinggi, ada di rumah, beres. Tertarik sama yang pendek, ada di rumah. Yang gendut, ada. Yang krempeng, ada, lengkap. Warna juga begitu, gak jauh-jauh dari 4. Ya, Masya Allah. Gitu. Tapi dengan syarat ba'in khiftum alla ta'adili antum. Kalau nggak bisa adil, 1 saja. Makanya nikah 1, nikah ketakutan. Jadi itu Allah yang mengatakan. Akan tetapi ini Pak, kebahagiaan yang sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab. Suami terutama tanggung jawab. Beres. Bukan rumah tangga sekarang yang bahagia adalah rumah tangga yang tidak pernah menghadapi masalah. Bahkan rumah tangga yang terlatih menghadapi masalah akan lebih cerdas, akan lebih piawai, akan lebih hebat di dalam menghadapi problem-problem berikutnya. Makanya yang cara menghadapi masalah lebih jangan dihindari. Tanggung jawab. Suami tanggung jawab. Walaupun
Subhanallah, nikah gak bekal apa-apa, gak punya apa, tapi tanggung jawab. Pelan-pelan punya rumah, pelan-pelan punya motor, pelan-pelan punya tanah, itu tanggung jawab. Subhanallah, walaupun gak bisa mondokin pesantren, caranya Uber, dimana di masjid ini kita bikin pesantren satu ahad untuk anak-anak kita kumpul 20 orang, 30 orang, cari dulu satu-dua. Kalau di pondok setiap bulan harus bayar 400, 500, ini cukup 200 atau 150. Bikin pesan. Materinya agama 4, gak usah banyak-banyak, Quran hadis, akidah akhlak. Kalau bisa 5 Oke, itu juga rukun Islam ini sampai S1 udah bagus. Terus kemudian tambah takfir, tanggung jawab. Kadang-kadang biaya nggak mau, ilmu juga nggak mau, tenaga nggak mau apa? Ini namanya bapak nggak tanggung jawab. Ya, tanggung jawab agama, ajarin istri anaknya dengan baik, tanggung jawab materi, dicukupin sesuai dengan kebutuhannya, dan sang istri pun tidak boleh ukur dan nyamain dengan orang lain. Tanggung jawab dalam masalah harga diri, membentengi, menjaga dengan baik. Tanggung jawab kaitannya dengan kehormatan keluarga, ya, jaga nasab, jaga nama baik, jaga kehormatan dan yang lainnya. Tanggung jawab, ya. Dan kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup mereka. Suami itu yang ngotot ingin terus mempertahankan rumah tangga juga nggak bisa kalau istri ternyata ogah-ogahan. Ada masalah dikit langsung ngomel, daprak, bahkan kadang-kadang teriak-teriak malu-maluin nama tetangga. Ada, ya. Bawaannya ada masalah sedikit cerai, masalah dikit cerai, nuntut minta pulang. Ini namanya istri yang nggak tanggung jawab, nggak ada kepedulian untuk mempertanggungjawabkan rumah tangga. Begitu juga tidak hanya beban istri tok, suaminya ogah-ogahan. Habis nikah, ya kadang-kadang nyari nafkah malas, pulang kadang-kadang semau-maunya. Duit dihabis-habiskan. Kadang sudah seperti itu, nggak ngasih nafkah, nggak punya perhatian, pulang-pulang kadang-kadang kekerasan dilakukan, istrinya didampak, istrinya dimaki, anaknya tidak diurus. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada waktu kosong dikit aja dibuat mancing. Subhanallah. Jadi harus dua belah, suami istri harus punya keinginan kuat untuk mempertahankan kehidupannya. Ada yang kemauan dan kemampuan. Nah ini Pak, ada yang kemauan tok tapi nggak mampu juga nggak bisa. Mampu tok nggak mau juga nggak bisa. Untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga dengan tuntas, arif, bijaksana. Kemauan, contoh kelas. Ada biasanya, maaf ya, ini anak ingin jelaskan rata-rata, ya, laki-laki itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanan, 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, 30 tahun syahwatnya, 40 tahun ambisinya, 50 tahun hartanya, 60 tahun penyakitnya. Makanya antum awasin diri sendiri, antum coba rasakan. Laki-laki pengen nikah lagi, ngebet, pengen nikah lagi, umur berapa? Rata-rata 30-35. Nah, itu biasanya mulai terjadi gesekan. Rumah tangganya sudah mulai ada lubang-lubang, celah-celah problem. Biasa. Tapi bukan berarti biasa kita biarkan terus akhirnya menabrak rambu-rambu syariat. Selesaikan. Ya, masalah ekonomi perlu diselesaikan tuntas.
Contoh untuk masalah kebutuhan hidup, suaminya pemasukannya pas-pasan, istrinya maunya di atas terus, tuntutannya tinggi, selesai, duduk, komunikasi, tuntas, arif, bijaksana. Begitu juga masalah pengen nikah lagi, begitu juga tergoda dengan fitnah perempuan. Mataraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Tuntaskan, bijaksana, tidak ada ledakan emosi, tidak ada saling mengumpat, menghina, apalagi mencela, apalagi mengungkit-ungkit negatif. Ya, yang lagi mengungkit negatif masa lalu kamu, dulu kalau nggak saya nikahin nggak bakal dapat suami. Itu kamu untung saya nikahin. Akhirnya dia juga nggak kalah. Apa namanya? Karena mungkin, Mas, dulu Mas saya itu tahu nggak dilamar sama Ustaz. Untung kamu dulu saya mau. Yang ngejar-ngejar kamu. Saya Mas, sebetulnya nasib saya nggak jelek-jelek banget kayak kamu begitu. Coba kalau saya dulu mau ngikutin saran orang tua saya aja, memang saya dulu khilaf saya. Dan sampai mungkin aja. Makanya terima apa adanya. Sekarang nggak usah lama. Qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua udah ditakdirkan Allah. Buktinya kamu dapat saya dapat kamu. Kalau memang begitu, terima apa adanya. Sekarang masalah kita selesaikan. Yang bisa selesaikan sekarang. Kalau enggak, kita cari solusi terus. Dengan cara apa? Mampu menjalin komunikasi harmonis dan terbuka. Nah, makanya Mas ya, sesekali kita itu duduk sama istri, ada waktu jalan-jalan, dan jalan-jalan itu nggak usah harus mengeluarkan dana besar. Apalagi antum banyak di daerah kawasan, aja itu muter-muter di kawasan itu. Motor 5 kali aja juga sudah enak itu. Iya, habis itu beli es krim berdua. Anak nggak usah diajak, kunci aja di rumah. Maksudnya kita itu sesekali harus stres ya. Memang hidup ini monoton, jenuh, apalagi kerja lembur dan lembur. Hidup di kawasan pabrik itu subhanallah, banyak lembur repot, keluar lembur repot. Sama. Itu kalau banyak lembur nggak ngaji juga, kurang lembur nggak ngaji malah. Itu aneh. Iya. Kalau kebanyakan lembur alasannya, maaf, ini lagi banyak orderan ngajinya tertunda, tergeser. Waduh Pak, ini kayaknya orderannya kurang pada pulang siang. Itu nggak ngaji. Jadi banyak lembur nggak ngaji, kurang lembur juga repot. Nah, contoh aja ya ikhwan, antum ya jalan-jalan refreshing ya sambil pagi hari ya, terus nanti pulang sarapan dulu aja berdua ngobrol, diobrolin, dikomunikasiin masalah itu. Jangan cuma diam, akhirnya nanti bom waktu meledak, cerai, itu, selingkuh. Kenapa? Karena apa? Selama ini yang dicari merasa tidak tahu hati apa, perasaan kering, akhirnya apa? Setan masuk, tergoda. Dan laki-laki itu jangan malas-malas komunikasi. Rasul aja mengatakan wal kalimatu thayyibah shadaqatun. Subhanallah. Dan juga jangan mahal-mahal senyum. Walau antal akhaka biwajhin thalik shadaqah. Kenapa sama istri kita pelit senyum, pelit ngomong, pelit komunikasi? Padahal itu sangat membantu mencairkan masalah. Makanya di belakang di sini coba lihat macam-macam komunikasi. Halaman 180. Ini
Komunikasi dengan bahasa isyarat. Ada suami istri itu jarang ngomong. Yang dipahami antara kedua bahasa isyarat. Suaminya pulang duduk kursi. Biasanya kalau suami saya kalau udah duduk di kursi, yang diminta biasanya kopi. Terus kalau duduk di atas mobil apa? Di atas motor. Kalau dengan di atas motor biasanya mintanya teh. Tapi kalau sudah masuk mandi langsung ke kamar tidur, oh biasanya kalau seperti ini nggak perlu minta apa-apa. Jadi isyarat semua yang dipahami. Ya. Dan subhanallah, ada suami istri itu kadang-kadang jodoh, suaminya pendiam, istrinya pendiam, masya Allah. Lengkap, gitu. Datang itu cuma assalamualaikum, gimana deh kabar? Baik, udah. Sampai tidur sampai bangun itu dong. 2 kali mana? Subhanallah. Ya untung aja anaknya lahir nggak bisu. Penting Pak, contoh aja. Kita lagi pulang dari kerja, ya, istri biasanya lama duduk, ya, bicara, ya, ceritain aja mesin lagi rusak, itu senang kok. Cerita apa aja, ya, kalau nggak ada cerita, ceritain apa aja. Maksudnya sehari ini nggak lihat sesuatu yang nggak bisa diceritain, mustahil. Minimal, wah saya tadi itu melihat kecelakaan. Nungguin tuh yang naik motor minimal ada ngomong, walaupun nampaknya istri aku nggak antusias tapi memecah. Nah kalau sudah stuck, masalahnya sudah berat, nah perlu adanya mediator. Kalau enggak pakai media kertas, ya, kasih kertas, nggak usah titik aneh-aneh. Kalau bisa titik di rapi bagus. Apa yang kamu inginkan dari saya, tulis 1, 2, 3, diketik bagus, ya. Oh sekarang zaman ketikan gampang, jadi kantor minta bantuan kasih kayak gitu. Komunikasi awal kadang-kadang ditanya nggak ngaku, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin tipikal istri antum, istri yang susah untuk ngomong tapi gampang nulis. Nah kasih tulisan. Nanti antum juga kasih tulisan, tulis juga. Nah, tukar-tukaran. Ini kasih istri, ini antum ambil surat, baca. Masya Allah, ternyata banyak juga. 20 poin, Masya Allah. Mas, kamu itu pelit, pelit sih. Karena kan kadang merasa 1, 2, Mas, kamu itu sudah nggak patut, potongan nggak kena. Udah deh, jangan ngomong nikah lagi. Udah, gaji aja nggak kena untuk istri 1, apalagi 2. Kan tuh dengerin aja, nggak usah emosi. Tuh, ya. Kalau kamu mengatasnamakan saya harus jadi Khadijah, kamu juga harusnya jadi Muhammad. Banyak masukan. Itu Masya Allah. Tungguin aja. Nostalgia dulu pernah jalan-jalan ke mana? Tambun Cikarang, naik motor berdua, atau naik angkot dulu awal-awal nikah, kecopetan lagi di Cikarang. Nih, Masya Allah, nanti nggak usah ditargetin. Ini nanti turun di mana, mau naik di mana, udah ikut aja. Ya, yang jelas kalau angkutan umum trayeknya jelas, nggak mungkin kemana-mana. Udah turun, mampir aja kamu ngadem gratis. Ya, paling modal satu es krim. Ya, ada satu bakso. Duduk komunikasi. Insya Allah. Nah, komunikasi lubang telinga. Ada di antara suami istri ngomong apa, istrinya ngomong apa, kagak nyambung, nyerocos saja. Akhirnya besoknya lagi terulang apa yang membuat suaminya marah-marah itu nggak pernah didengar sama sekali. Tuntutan si istri juga nggak pernah didengar suami, saling sama-sama nggak mendengar.
emosi, kamu ini lagi-lagi ini lagi masalahnya. Dengar nggak? Kopeng dasar, masalah. Kopengnya dimatiin. Dengar dong kalau ada orang ngomong, saya ngomong apa, nyerocos saja, ya betet. Biasanya diri saya, laki-laki punya watak kalau punya masalah diam dulu baru ngomong. Perempuan kalau punya masalah ngomong dulu baru diam. Dan perempuan yang ditonjolkan perasaannya, laki-laki akalnya. Sehingga kalau tengkar dasar laki tidak punya perasaan, perempuan perasaan aja dipakai. Yang ini kurang perasaan, yang mana kalau ini perasaan. Komunikasi permusuhan dan balas dendam, nah ini juga terjadi. Bawaannya nyalain, nyerang, cari masalah. Kalau sekarang si laki-lakinya sukses memberikan suatu makian, celaan, nanti istrinya mencari bahan. Awas, boleh saya hari ini kalah, nanti tanggal berikutnya awas. Wah, dia cari bahan. Nah, ini awas. Nemu bahan dikumpulin, ketika saat meledak langsung serangan bertubi-tubi diberikan. Terus begitu, karena tidak pernah selesai. Komunikasi cuek, ada di antara istri yang diajak ngomong kadang ngomong suami, lagi ditinggal tidur, ada Yusin anaknya ngomong serius, kok berdiri tidur. Begitu juga si laki-laki, masya Allah, diajak ngomong ambil nonton TV bola. Mas, kapan mas? Jadi nggak jalan-jalan bulan depan? Terserah menonton TV. Nggak benar. Rasul itu kalau bicara nggak pernah nggak menghadap begitu. Coba kalau ada masalah itu duduk sama istri. Ya. Kemudian komunikasi formalitas, rutinitas, duduk nongkrong, liburan, nggak ada kajian, asal begini istri. Biasa mungkin beli satu wadah rujak buah masabelnya, atau mungkin beli kacang goreng, kacang bodok, ngobrol. Rencana pulang kampung ini jadi kan, insya Allah di sebentar lagi Ramadan, katanya suaminya puasa juga belum, mudik yang dibikin, ya cuma namanya aja usul kan, itu memang kadang-kadang masya Allah puasa belum mudik yang dibahas. Ya, komunikasi, rutinitas. Mas, nanti kalau seandainya mudik ke rumah siapa dulu mas? Ke rumah saya, ke rumah mas. Ya terserah, rutenya yang enak, itu cerai. Ya kalau saya kan rumahnya Surabaya, terus marah di Surabaya dulu, turun, naik pesawat, nanti bertiga mana kita, nanti dari Surabaya Semarang jalan kaki. Komunikasi emosional, bos bawahnya marah-marah, yang perempuan marah, yang laki marah, ya kadang-kadang yang masuk piring terbang, mangkok pecah, kaca pecah, ya subhanallah, sampai tetangga itu ketakutan. Kenapa dia sekalian? Karena emosional. Dan kalau sudah emosional itu bawahnya orang marah itu paling ngaku paling benar. Nanti kalau sudah selesai marah, aku paling salah. Itu ciri-ciri khas orang marah. Apa aja yang dilakukan gak ada yang salah. Mau sekarang mangkok dikepruk bener, kaca pecah bener, semuanya benar. Istri digambar bener, itu sampai kadang-kadang tetangga ikutan disemprot bener. Tapi kalau udah selesai, ya Allah, itu dari mana? Paling salah. Makanya Rasul melarang memutuskan suatu hakim dan keadaan marah. Dan Umar bin Abdul Aziz itu kalau memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, ditarik kembali. Dan antum jangan sekali-kali memutuskan apapun, terutama istri, apalagi memutuskan cerai sedang keadaan marah. Antum ketika ingin memutuskan cerai, tunggu aja reda 2 hari, terus sampai situ pikirin, jadi nggak cerai, demi Allah nggak akan jadi. Memang sekarang nikah itu gampang.
Dapat istri yang baik sekarang itu nggak gampang. Begitu juga emak-emak nih dapat suami kayak begini ini gampang. Gampang. Ya. Komunikasi egois ini biasanya didominasi oleh laki-laki, pengennya menang terus. Kalau ngomong pengen menang, kalau sekarang komunikasi pengen menang, argumentasi salah pun pengen paling benar. Ini selalu didominasi oleh laki. Kalau di sekolah guru, muridnya salah terus, gurunya minta benar, walaupun salah. Ini jangan. Komunikasi yang benar, komunikasi saling memberi, saling membuka, argumentatif, dialogis artinya kita coba komunikasi enak. Argumentatif, mana yang paling kuat argumentasinya? Contoh Pak, saya kasih contoh. Ada suami istri berselisih dalam soal memasukkan anak sekolah. Ibunya ke sekolah umum, bapaknya pesantren. Terjadi perselisihan kok. Gampang, bikin aja suap untuk ruginya masuk sekolah umum apa, untuk ruginya masuk pesantren apa. Setelah itu, kalau banyak untungnya, manapun argumentasi yang kuat, kita ikuti, mau suami mau istri, selesai. Ada ngomong. Makanya Pak, permasalahan rumah tangga itu menjadi racun karena adanya, menjadi bumbu rumah tangga juga karena caranya. Kalau caranya baik jadi bumbu rumah tangga, kalau caranya nggak benar, nggak ada, nggak etika, tidak dijaga, maka jadi racun. Contoh aja tadi masalah kaitannya dengan beli pakaian. Ada suami kritik istrinya, istri kritik suaminya, kondangan, kritik-kritikan pakaian, sampai nggak jadi kondangan. Kamu perempuan udah gelap, masuk. Apa ini mas gelap mas? Lo gelap juga mau? Itu kan gitu. Udah kesinggung duluan. Udah begitu pakaian coklat, udah deh. Masya Allah. Kalau begini kacang disiram pakai coklat, katanya begitu. Lo jangan sembarangan. Suaminya mau makan biasanya, apalagi bawahnya seperti ini panas, biasanya copot baju, dikritik, mas makan nggak pakai baju kayak kebo, lo mana aja kayak kebo gitu, malah itu. Apalagi suami itu kalau disinggung tiga paling sensitif, profesinya, keluarganya, sama dihina apa namanya, privasi, rahasia-rahasianya diungkap, itu paling berat. Nah kembali lagi, hadirin sekalian, serta bisa memandukan pandangan kompromistis. Mau suami mau istri kompromistis. Contoh aja sekarang, setelah diskusi ditemukan untuk tahun ini kayaknya nggak mau dede, kompromi dong, jangan ngotot. Mas, apa kata dunia mas? Masa kita merantau setahun aja nggak bisa pulang? Nah, apa kata orang kampung? Apa kata maksanya? Ya Allah, mau kompromi. Toh alasan suaminya logis. Dek, kayaknya kita tahun ini memang banyak sanggutan. Kredit aja 16. Bro juga yang kredit. Bodoh kredit. Kames kredit. Ini baru aja juga kredit. Perabot rumah tangga sekian dari wajan, ember, loyang semuanya kredit. Udah, gimana kalau bulan ini, tahun ini kita nggak mau kompromistis, dan tentukan realistis sesuai dengan aturan syariat. Contoh jadi saya lihat masalah rumah, masalah suami dalam konteks masih ya nikah baru, kerja masih apa istilahnya kalau pertama itu percobaan. Iya, dicoba-coba sama Cina. Nah gitu kan. Itu namanya percobaan. Ya kompromi. Pokoknya mas, saya mau terus nikah kalau punya rumah sendiri. Ngontrak terus gini bosan, tau gak mas? Itu pindahnya capek. Ya Allah, tuntutan yang realistis. Suaminya sekarang bisanya ngontrak, yang penting punya rumah. Toh awalnya segala sesuatu itu dari kecil membesar. Dia belajar pulang dari kecil membesar. Segala sesuatu nggak ada yang langsung langsung gede langsung apa. Pernah ada seorang ikhwan datang ke saya suruh nyariin jodoh. Ustaz, tolong carikan jodoh saya, cantik, tinggi, putih, mapan, suku-suku pegawai negeri, punya rumah sendiri. Mas, orang ajar, anaknya nggak dapat.
langsung anak usir. Dari rumah, pergi. Tahu nggak, antum meledek saya. Apa dia? Kalau dapat emas, yakin afwannya nggak mau sama antum. Antum lihat dong, muka antum itu bandrolnya berapa? Itu bandrolnya aja cuma 200, ada 500 itu bakal laku loh. Gitu. Nah, hal yang seperti ini nggak realistis. Tuntutan terhadap calon jodoh nggak realistis lah. Ya, intinya gini loh, kita kalau menikah atau ketika kita sudah nikah menghadapi masalah itu, kita lihat bandrol kita. Allah, anak lihat kalau saya dijual ini nilainya paling 250, ya cari 300 lah, mak agak mirip memper gitu loh. Bandrol 250 cari 600, dapat nggak mau kan gitu. Nah ini realistis. Oke. Hadirin sekalian, intinya dalam meraih kebahagiaan kita tidak boleh di atas kesengsaraan orang lain. La darara wa la dirar. Ada kadang-kadang dalam menggapai kebahagiaan jangan mengusik ketenangan orang lain. Jangan sampai jadi orang BMG bikin manusia galau, SMS bikin manusia susah. Karena senang. Contoh ada sebagian suami pengen senang, tapi nyusahin anak istrinya. Senang mancing, senang karambol main kartu di gaple ini apa namanya? Kapos kamling sama teman-temannya puas, tapi nyusahin istri anak. Jangan. Begitu juga suami istri puas, ngomel ini ngomel itu, brutu dan yang lainnya, cerewet puas, tapi suaminya senang. Makanya jangan sampai kepuasan itu dibangun di atas kesengsaraan orang lain. Bahkan kata Rasul, orang yang hanya mementingkan kenyamanan dan ketenangan dirinya tanpa memperdulikan orang lain dan merasa bahwa dirinya orang yang paling menderita, paling sengsara, terkurung dalam kabut duka, sehingga yang dilakukan hanya mengeluh dan menyalahkan pasangannya atau orang lain, dia lupa atas sabda Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim adalah orang muslim lain selamat dari tangan dan lisannya. Itu. Ya, di sini juga ada beberapa hadis yang saya turunkan tentang pengumuman dengan Pak Asy'ari itu dia kuat. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas saya. Makanya Pak, orang itu sebetulnya di hadapan Allah lebih ringan diuji kemiskinan daripada kekayaan, tapi orang itu lebih siap diuji kekayaan daripada kemiskinan. Coba kalau antum anak tanya, ini testing, mana yang antum pilih? Kaya syukur, miskin sabar. Kaya syukur, oke. Mana lagi yang antum pilih? Kaya sabar, miskin syukur. No, kaya sabar. No, enggak, yang antum pilih ini syukur sabarnya apa kaya miskinnya? Muter-muter. Harusnya orang itu yang ditekankan kan syukur sabar. Coba dipilih lagi. Kaya sabar, miskin syukur. Padahal sulit loh jadi orang kaya sabar. Oleh karena itu, di antara anggota tubuh yang paling menentukan surga neraka itu seseorang. Makanya Pak, kenapa? Definisi Muslim Rasulullah ketika mendefinisikan Muslim ialah bukan banyak tahajudnya sampai berkah, khataman Quran setiap minggu dan berbagai macam amalan soleh. Lihat, orang yang selamat lisan tangannya, karena lisan tangan menentukan surga nerakanya seseorang. Pak, mana yang ibadah nggak ada tangan sur tangan lisan ikut berperang? Nggak ada. Nggak ada satupun ibadah lisan dengan tangan nggak berperang. Begitu juga tidak ada satupun maksiat yang lisan sama tangan nggak berperang. Lihat. Makanya lisan tangan ketika dijaga, insya Allah masuk surga. Ketika tidak terjaga, kemungkinan besar akan masuk neraka menjadi umuran. Sehingga Rasulullah mengatakan, aksaru ma yudkhilun nasa nar al-ajwaf, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut kemaluan. Mengapa
akan membuka keajaiban ini masalah-masalah kaitannya dengan merubah kebiasaan. Pak, maaf, ada banyak hal yang menghambat kebahagiaan kita karena adanya kebiasaan buruk yang alasannya sulit dihilangkan. Contoh, kebiasaan marah-marah. Kebiasaan kalau sekarang salah paham, ngamuk-ngamuk. Kebiasaan merokok, kebiasaan ngumpat, kebiasaan kalau ngomong kotor. Padahal hadirin sekalian, itu mudah dilakukan untuk dirubah, dihilangkan dengan hanya melakukan 40 hari 6 langkah. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, dan budayakan. 40 hari. Kenapa saya katakan 40 hari? Apakah ada sandalnya? Perhatikan hadis Rasulullah. Man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari selalu menemukan takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Dan janin itu berubah sempurna 40 hari. Dan subhanallah banyak hal-hal yang dikaitkan oleh Rasulullah SAW. Dan agama 40 hari kesempurnaan sesuatu, termasuk umur manusia. Ketika sekarang sampai umur 40 tahun, maka Allah mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan seterusnya. Begitu juga perubahan. Mas, contoh aja, antum semuanya dulu ketika jahil, belum ngaji, belum tahu sunnah, kesulitan nggak untuk sholat jamaah? Jangankan yang sekarang ini subuh, isya aja kesulitan. Tapi antum biasakan sehari 2 hari, subhanallah. Sekarang antum kalau nggak bangun subuh pusing sendiri. Begitu juga tahajud, yang selama hidup nggak pernah tahajud, masalahnya kebiasaan. Dan jangan sampai, Mas, antum kalau urusan sibuk sampai mati nggak pernah nggak sibuk. Tapi kalau antum nggak sempat-sempatkan tahajud, nanti kalau sudah akhir hayat, lanjut usia di hari itu susah untuk tahajud. Padahal itu kebiasaan. Contoh aja, ada orang yang biasa setiap jam 1 selalu pipis, akhirnya rutin. Padahal airnya itu tinggal diangkat setengah meter ke atas, bisa cebok, padahal adem juga. Coba diangkat ke sini, blok, nah jadi butuh. Cuma masalah tadi kebiasaan. Yo, masukin sini. Rasanya pertama mungkin adem, kedua biasa, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh aja, antum ketika punya rumah, pintunya dibenahi, suka enggak salah-salah masuk ke pintu itu? Kenapa? Karena udah biasa di situ. Begitu juga ngaji, baca Quran. Antum kalau biasa, Pak, ternyata subhanallah, menghafalkan Quran itu bukan karena orang itu cerdas, orang itu hebat. Masalah kebiasaan. Contoh aja, kalau antum setiap saatnya biasa renang-renang, Yasin wal Qur'an, itu dengan sendirinya itu. Tapi kalau antum sekarang renang-renangnya biasanya goceng garong, cicarau, itu apa? Itu doati itu tiap hari itu apa? Coba kalau antum hafalkan Quran, insya Allah tergantung kebiasaan. Dan kalau biasa itu jadinya akan enteng. Itu juga masalah keluarga. Kadang-kadang yang bikin ribut masalah rumah tangga itu bukan masalah besar, Pak. Butain kunci, ya kuncinya mau pergi, sudah kurang 5 menit nyari kunci motor gak ada, dompet gak ada. Ternyata apa? Kuncinya dimasukin sampah anaknya, ya, dompetnya lupa meletakkan di mana. Akhirnya potong. Ternyata dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah apa? Kuncinya ngapain masuk ke itu? Kenapa anaknya? Itu. Makanya sepakatin aja kunci supaya aman. Kok tengkarnya kunci aja. Ini anak liptik banget kan gitu, liptik.
Gantungin aja paku, modal paku satu. Masya Allah, habis itu nggak tengkar, cantorin di situ. Anak nggak mungkin naik. Selesai. Dompet letakin di almari yang jauh jangkauan. Hal-hal yang kecil. Ya. Nah, masalah kebutuhan uang, Pak, saya sarankan suami istri harus sepakat. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dibukukan, dia tahu apa yang masuk sekunder, 1, 2, 3, 4. Masuk primer apa, sekunder apa. Biar nggak sekarang ini ledakan. Akhirnya apa? Nanti bawaannya lari-larinya utang, apalagi sekarang ini pinjaman cepat, dana cepat ini tergoda, walaupun nggak ada riba. Akhirnya orang itu kalau sudah biasa utang, hobi utang, enteng, anehnya giliran balikin berat. Apalagi zaman sekarang, utang itu manajemennya seperti mentor mini, giliran naik disayang, turun di gelandang. Alias giliran balikin berat. Itu afan, akhirnya nggak balik. Kadang-kadang teleponnya hilang, alamatnya hilang. Padahal nafsul mu'min mu'allaqatun bidainin hatta yuqa'an. Jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Nah, yang paling terpenting keluarga Anda. Jangan sampai sikap antum kata riqatin baydaha bil 'araq mulabbisatun baydan tukhrajinaha. Jangan sampai antum menjadi orang tua seperti burung mengerami telur burung lain, meninggalkan burung sendiri. Artinya istrinya telantar dibiarkan, anaknya ditelantar dibiarkan, sibuk urusan yang lain. Dan ini naudzubillah, anak ingin ingatkan kepada seorang dai yang sibuk berkiprah di dakwah, di aktivitas apapun. Jangan sampai sekarang orang lain kita perhatikan, orang lain kita sekarang berikan suatu hal yang prima, ternyata anak kita telantarkan. Dia termasuk guru, kadang-kadang subhanallah jadi guru teladan di sekolahnya, anaknya tidak terawat sama sekali. Sehingga saya ingatkan perempuan-perempuan yang sampai hari ini masih kerja, pertimbangkan untuk apa kita punya S1, S2 kita gunakan untuk orang lain, sementara anak kita hanya dididik SD1 Tambun, SD2 Bekasi. Saya S1 istri kita untuk orang lain, anak kita dikasih SD1 Tambun. Sayang Pak. Itu pertimbangkan. Nah, mengapa bingung di sini hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan tidak akan dirasakan sebelum mampu mencintai kemuliaan, memetik pelajaran dari musibah orang lain ini. Mencintai apa yang dikerjakan, bukan mengerjakan apa yang dicintai. Orang yang paling bahagia adalah mereka yang mampu mengambil pelajaran terhadap masa lalunya, menjadi cambuk masa depannya, bersikap realistis menjalani kehidupan sekarang, dan optimisme menghadapi masa yang akan datang. Barang siapa yang meratapi kegagalan masa lalu hidupnya, akan dirundung kesedihan. Orang yang tidak mampu berbuat yang terbaik untuk hari ini akan tersingkirkan dan terhempas dari arena kehidupan. Dan orang yang takut menghadapi masa yang akan datang akan dipenuhi kebimbangan dan ketakutan. Makanya hadirin sekalian, realistis, jangan bingung. Ya intinya amal, cara mudah untuk meraih kebahagiaan. Di sini manusia bisa menggapai kebahagiaan adalah mereka yang mampu menggali jati dirinya, menjaga lisannya, bersikap qanaah dan menerima karunia Allah. Pola pikirnya bersih dari syubhat, tingkah lakunya terbebas dari penuh syahwat, mata batinnya tidak silau dengan fata morgana dunia, nafsunya tidak diperbudak oleh kepentingan sesaat, dan jiwanya tidak dikuasai dendam dan amarah. Makanya Rasulullah mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Maka air kebahagiaan hanya mengalir dari keimanan yang sempurna, kesungguhan menjalankan ketaatan, ketegasan meninggalkan larangan, cinta terhadap kebenaran, benci kepada kebatilan, membasahi hati dan lisan dengan zikir, menumbuhkan rasa cinta, harap dan takut di setiap saat dalam rangka mengejar surga dan ampunan Allah. Itulah wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia adalah mereka yang bahagia di surga selagi surga tidak jadi targetnya dan akhirnya
sehebat apapun fasilitas harta yang dia miliki, tetap orang paling sengsara. Kalau begitu usir rasa pesimis dari diri kalian. Hidup itu kalau dihadapi dengan frustasi, udah gak faedah, menjadi orang kerdil, dan subhanallah menjadi manusia terhina. Mas, kakek aja itu masih optimis. Antum lihat ketika bunyi, pada saat bunyi pertama kali, gimana? Kayaknya udah habis ya. Ya, optimis. Ya, antum lihat semua Pak, subhanallah, tidak ada contoh teladan hewan, dan bahkan kita itu banyak diberikan keteladanan oleh Allah lewat hewan. Qabil Habil bisa mengukur saudaranya kan dikasih teladan gagah. Imam Al-Ghazali tampak haram untuk belajar nahwu sorok sampai 5 kali, akhirnya melihat semut menaikkan makanan, dimasukkan ke dalam lubang, jatuh, diangkat lagi jatuh, sampai kadang-kadang duluan badannya malah jatuh makanannya, dimasukin makanan dulu malah jatuh dirinya. Subhanallah, diputer otak kayaknya, padahal aku yang otak. Sehingga dari sekalian caranya bagaimana? Temannya dikerahkan, ada yang memegang kanan kiri. Subhanallah. Jadi semut ada yang angkat kanan kiri, ya, atas kanan kiri. Nah, yang sebagiannya menarik itu pelan-pelan, akhirnya masuk gak jatuh. Kadang-kadang temannya jatuh, naik lagi. Dan subhanallah Pak, tidak ada contoh hewan paling gigih kecuali semut. Antum lihat rata-rata barang yang diangkut selalu lebih gede daripada badannya. Padahal belalang gede, dia apa sendiri? Kenapa kita kerdil? Makanya usirlah rasa pesimis dari kalian. Kemudian optimislah dalam menjalani hidup. Niscaya lentera rahmat cakrawala hidup dan limpahan barokah terbuka lebar di hadapan kalian. Dan orang yang jauh dari Allah berada dalam kegelisahan, kegundahan dan kesedihan. Makanya Pak, pagi hari doa yang kita panjatkan dikir pagi apa? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Selagi aku dekat dengan Allah, gak mungkin Allah sia-siakan aku dalam kondisi apapun. Dan aku jangan sungkan sama Allah. Ya Allah, saya tahajud udah, duha aja, tapi nasib gue begini-begini aja. Mas, antum dibikin miskin Allah saat ini itu perlu dia dapat hikmah. Karena kadang manusia tidak bisa kuat imannya kalau tidak dibikin miskin, dibikin kaya rusak, mendingan miskin. Gak aneh-aneh. Alhamdulillah ngaji lempang, sholat lempang. Coba kalau duit saya banyak, kalau hari gini udah kemana-mana, ke mall ke ini, alhamdulillah Allah kasih pas-pas. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita setelah usaha, pasti itu semua ada hikmahnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya ada surga di dunia. Siapa yang belum memasukinya tidak akan masuk surga akhirat. Apa yang bisa diperbuat oleh musuhku jika kamanku dan kebunku ada di dalam dadaku? Sungguh penjara tempat munajatku, terbunuhku mati syahid, diasingkanku sebagai bentuk tamasya. Itulah surga dunia. Siapa yang sudah mendapatkan itu, insya Allah mau masuk surga akhirat. Makanya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if. Wa fi kulli khair ihris 'ala ma yanfa'uk. Berusahalah mengejar yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Itu penting. Mas, apapun dalam hidup ini berusahalah cari yang bermanfaat. Pokoknya gini loh Pak, jangan mau keluar keringat kalau gak ada surganya. Terus minta bantuan sama Allah. Jangan serba malas. Kadang-kadang maaf, apa yang dikatakan oleh Umar itu kadang-kadang banyak terjadinya di kalangan kita. Allahumma inni a'udzubika min jadil fasik wa dha'fil mu'min. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lembeknya orang mukmin, giginya orang fasik, giginya orang fasik, lembeknya orang mukmin dalam masalah ikhtiar duniawi. Seharusnya dia
ikhtiar cari ekonomi, maisha juga bagus. Kadang ngajinya rajin, cari nafkahnya males. Kadang cari nafkahnya rajin, ngajinya males. Yang bagus ngaji rajin, cari nafkah rajin. Yang paling jelek cari nafkah males, ibadah males. Ini namanya manusia buangan. Udah, masya Allah, rumahnya di pinggir kali, listriknya bantol, banjir, masya Allah, nggak karu-karuan, nyamuknya, alhamdulillah, nggak sholat, subhanallah. Dan kalau menteri kena apa-apa, jangan gampang mengatakan aduh seandainya. Itu syaitan. Dan sering dipakai. Aduh, kemarin kenapa saya mudik? Coba kalau nggak mudik. Aduh, kemarin kenapa saya itu berangkat ke pasar? Coba kalau enggak. Jangan. Kalau sudah ada bismillah, tawakal Allah, ya Allah bantu aku, kok terjadi musibah, itu pasti ada hikmahnya. Contoh aja ya Allah, dulu kalau nggak saya kasih pinjaman, duit saya kan nggak enak. Aduh, 10 juta, coba kalau berpulangkan empeng, apalagi kerupuk Palembang, sekarang kemplang. Antum bilangin sama diri antum, wahai fulan, sekarang duitnya udah dibawa dia. Qadarullah wa masya'allah, pasti ada hikmahnya. 10 juta dikemplang sama dia untuk dedek antum supaya infak. Kalau nggak dikemplang sama dia, antum seumur-umur infak sekaligus 10 juta belum tentu keturunan. Antum berterima kasih sama dia. Terima kasih mas, lo udah melatih saya infak sekaligus 10 juta. Kalau nggak gara-gara ente kayaknya anak pelit. Nah, dan antum 10 juta kalau dibalikkan di akhirat, subhanallah, kali 700. Makanya motor hilang, alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi bila saya jalan jauh, ya kan, alhamdulillah, orang mukmin itu nggak ada sesuatu yang jelek. Wa fi kulli khair, semuanya baik. Ia mau kaya, mau miskin, mau datang, mau pergi, itu harta, semuanya baik. Ya. Intinya Allah latifun bi'ibadi, Allah itu maha lembut terhadap hamba-Nya. Maksudnya dalam menetapkan takdir baik maha lembut, takdir buruk maha ini juga lembut. Artinya ada maksud di balik itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Intinya innahu man yattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Intinya apa yang kita anggap jelek, Pak, lihat, wa asa an takrahu syai'an wallahu khairul lakum, bisa saja itu ternyata di sisi Allah baik buat kalian. Yang kita sangka jelek baik di sisi Allah, yang kita sangka baik jelek di sisi Allah. Intinya jalan hidup setelah ikhtiar, setelah usaha maksimal, kok begini, yakin Allah menghendaki sesuatu yang baik untuk saya. Contoh aja, antum menikah gagal, pasti kalau saya terus mungkin lebih celaka. Anak saya, kehidupan saya, inilah mungkin yang dikehendaki Allah. Apalagi antum mau menikah gagal, antum bersyukur, ya Allah, kalau saya mungkin jadi sama dia, anak saya cacat. Kalau jadi sama dia, mungkin saya tidak bisa sukses mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Banyak hikmahnya, sehingga harus saya sesali, apalagi sampai bunuh diri, sampai kurus. Ya Allah, kenapa saya harus gagal sama dia? Sampai melamun, sampai gendeng. Ngapain? Emang dunia selebar daun keok? Sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Rugi. Perempuan banyak, laki banyak, dan tidak jodoh, selesai. Ya, mungkin ada sesuatu catatan dalam hidup, kenangan dalam hidup, tapi insya Allah kalau antum tawakal sama Allah, serahkan sama Allah, itu semuanya hilang. Terus antum nanti diganti, mungkin dari sisi kecantikannya lebih cantik yang gagal daripada yang sukses sekarang. Tapi ternyata dari sisi rezeki, kebahagiaan, masya Allah, pelayanan, beda. Antum kan lihat doanya saja, orang lebih cantik daripada yang sekarang. Tapi subhanallah, pelayanannya the best, rezekinya jadi lancar, sama anak saya, sama orang tua saya, itu kan ganti. Daripada antum dapat cantik tok, makan hati cewek judes, itu apa antum? Mati kurus, mati berdiri nanti antum.
Makanya katanya Umar, ada 3 orang paling curang di dunia. Tetangga yang jelek bila kamu berbuat baik ditutupin, dia berbuat baik jelek disiarkan. Kalau berbaik tutupin. Yang kedua, istri yang pedas lidahnya hingga tidak membuat betah sang laki-lakinya ketika pergi khianat terhadap dirinya. Dan yang ketiga, pemimpin yang jelek jahat bila kamu berbuat baik tidak dikasih penghargaan, bila jelek kamu dibunuh. Allah. Itu jadi lihat seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Anak punya istri mukanya pas-pasan, tapi subhanallah akhlaknya mulia. Ya soal rupa ya Allah, anak nggak pedulikan. Bedanya hanya satu, lampu listrik mati dan hidup. Beda itu aja. Antara lampu listrik hidup sama mati, bedanya itu. Setelah lampu listrik mati, oh gelaran podo, mau hitam mau putih podo. Ngapain untuk dibikin hal-hal ini? Makanya kata Rasulullah, la yafriqu mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang mukmin menceraikan mukminah in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak senang satu sisi, radiya minha khuluqan akhar. Subhanallah. Berapa banyak ikhwan yang datang ke saya ingin menceraikan istrinya karena istrinya nggak bisa masak, karena istrinya nggak bisa dandan. Ternyata ada kelebihan banyak di sisi nggak bisa masak, nggak bisa dandan. Ternyata jahitnya bagus. Udah masak gampang, ketika kasih semesin jahit, buka konvensi, wah mantap. Usaha konveksi ternyata lancar. Masya Allah, ternyata walaupun sekarang subhanallah ya, dalam hal-hal lain tidak pintar masak, nggak pernah enak, asin-kasinan, kadang-kadang pedes-kepedesan, makan mencret, ternyata subhanallah ada kelebihan Pak dalam hal soal masalah kaitannya hubungan publik, mengumpulkan massa, mengkoordinir dakwah. Udah kalau begini kayaknya jadi pengurus dakwah ada positifnya. Gak mungkin gak ada. Perempuan manapun Pak, antum pengen cari perempuan yang sempurna, tidak ada cacat satu sisi, antum cari dari seluruh orang dan majalah, umumkan, dan untuk menjadi istri antum gak dapat. Ya, ada orang yang menghayal istri itu pengen punya istri pendiam, gak nurut, kalau pulang dagangannya bagus dan tuntutannya sesuai dengan kemauan saya. Dan kalau saya sakit selalu ditungguin seperti sayangnya ibu kepada saya. Dan kalau seandainya ada kelebihan pun, dia itu masya Allah nyimpen, nabung, dia berpikir positif untuk masa depan anak sama anak-anak saya. Pak, tolong diperhatikan, istri antum juga tidak jauh-jauh nuntut seperti itu. Saya itu pengen punya suami kayak Nabi Muhammad, akhlaknya mulia, biarpun sekarang ujian mendera tetap tabah dan sabar. Ya, kalau memang begitu, realistis, terima apa adanya. Ya, adanya istri saya seperti ini. Insya Allah dalam konteks negatif. Tapi kalau kita bikin positif ya positif. Contoh aja, istri yang antum hayalkan, masya Allah, pulang mas bagus, menyambut dalam keadaan wangi, ternyata apa? Itu boleh masuk gitu. Ya ternyata ada hikmahnya, waktu juga nggak ada gitu. Anak dan dulu sambil pelan-pelan diberitahu. Begitu juga istri banyak makan, ada positifnya. Biasanya perempuan itu atau siapapun orang dulu kuat makan, lauknya itu apa adanya, terima. Alhamdulillah, untuk sini nyiapin beras saja banyak. Biasanya orang yang makan yang cerewet itu lauknya juga cerewet, ada plus minusnya. Gitu. Jadi intinya nggak ada yang negatif, nggak ada yang sekarang ini nggak bisa kita gali kelebihannya. Harus saling pengertian di suaminya. Pengertian dalam konteks begini Pak, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, merupakan bentuk kerjasama sangat unik karena masing-masing harus bisa menerima memberi ini. Nih, halaman 12. Menyayangi, mencintai, menghargai, menopang, melindungi serta membela dan berkorban. Suami istri itu nggak bisa dituntut salah satu sisinya aja. Bila pernikahan hanya bertujuan untuk menutupi kekurangan, nah ini tolong diperhatikan.
Jangan sampai menikah hanya karena nutupin kekurangan. Terkadang ada yang menikah supaya tadi itu keluar dari jeratan utang. Udah deh, nggak apa-apa saya nikahin sama dia supaya utang saya bebas. Ini nanti berapa? Ya kebetulan mungkin terjerat sama canda kawan umpamanya. Udah umur 56 umpamanya 56, saya masih umur 65. Pas kalau itu. Tapi kalau antum umur 26, hanya pertimbangannya supaya lepas dari jeratan utang, atau kadang-kadang berharap hidup serba ada karena jeripaya istri, atau ingin menunjukkan kejantanan, atau dia kurang percaya diri sehingga dia menonjolkan gaya kepemimpinan otoriter, maka tidak mengherankan dia jika menjadi suami mudah marah, mudah emosi. Intinya jangan sampai menikah dengan catatan, dengan syarat-syarat tersebut. Pernikahan adalah terimbunnya dua pasangan manusia laki-laki perempuan yang menonjolkan tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Apalagi suami istri, sementara sang istri bersifat kekanak-kanakan, cenderung mengikuti nafsu adanya, tuntutannya aneh-aneh, udah hancur. Alhamdulillah. Baik, ini masalah berhias, ya singkat aja. Sambil tolong laki dan perempuan mas ya mbak ya, jangan mentang-mentang sekarang itu sudah umur nikah lanjut. Biasanya kalau sudah umur 5 tahun, 7 tahun sudah lupa dandan. Sementara sebelum nikah, masya Allah, ya dandannya, si perlakinya tiap saat sapunya tidak lepas dari sisir, bahkan 2 sisir. Ada sisir kasar, ada sisir lembut. Ya, masya Allah. Sampai dompetnya aja ada kacamatanya. Si istrinya juga begitu. Apalagi malam pengantin pertama dan seterusnya sampai 7 hari, 7 tahun. Ya Allah, itu tadi. Yang lakinya masya Allah, kopiahnya sampai bangkit persis Pulau Kalimantan. Ya, sampai peci putih berubah jadi kuning. Itu pabriknya aja kaget. Perasaan saya nggak pernah bikin kopi warna ini deh. Iya Pak, ini saya rubah sendiri secara subhanallah Pak. Lu sekarang itu ini harganya nggak ada 10.000, nanti luncet. Itu subhanallah, ringso yang harganya 5.000 itu dibuat nyuci sebulan juga satu kopi itu kena. Lu kok yang ganti dibiarin gitu. Begitu juga celananya kadang-kadang dibiarin sampai sobek kerunda, ngepil, gak pernah disetrika. Sibuknya juga begitu subhanallah, jilbabe kanan kiri kena umbel, caos, campur kecap, udah sekalian aja dicacat-cacat tuh jilbab, itu jadi tumis, gitu lagi. Subhanallah, itu loh, janda. Padahal dandan itu tidak harus mahal. Itu lihat bagaimana pesannya. Ini seorang masya Allah jahiliyah ini untuk tampil menawan ini Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib kepada anak perempuannya saat hadir pernikahannya, gunakanlah celak karena celak adalah kosmetik paling bagus dan sebaik-baik parfum adalah air. Subhanallah. Oleh karena itu untuk tampil cantik tidak harus mahal. Yang penting ada kemauan, tidak malas, bisa mengatur waktu. Kadang-kadang alasannya, waduh anak banyak sibuk mas, ya kalau zaman dulu mah anak masih 1, subhanallah. Sebetulnya anda dandan itu siapa? Suami. Ditinggal suami dari mulai jam 7 pulang jam 7, masuk nggak ada waktu dandan, atur aja waktu dandan mandi sebelum suami datang 2 jam itu, kecuali mendadak. Makanya kalau mendadak juga tuh telepon, ya mandi pakai sabun itu kadang kalau memang nggak punya duit yang batangan itu diiris dari 5 bulan. Terus kemudian subhanallah segini juga 10.000, ini 10.000 jadi. Kenapa? Ya Rasul jenggotnya itu kalau ketika meninggal dunia memerah saking seringnya kena apa? Minyak wangi.
Itu jangan malas. Dan yang tadi itu pulang, masya Allah ditemukan istrinya, cium tangannya baunya masuk, jidatnya bebek, kanan kiri umbel, caos, kecap, sekedar itu, masya Allah, ya kayak nggak bisa melawan. Akhirnya Bapak baru umur 25, tampilan udah 52. Lemes, gak berdaya. Padahal olahraga juga nggak perlu harus loncat-loncat, apalagi ikut senam yoga macam-macam, di rumah aja, ya. Menjelang mandi 5 menit loncat, ya. Nengok kanan, nengok ke kiri, ya. Perempuan, tapi jangan push up ya perempuan. Itu aja sudah cukup. Itu kadang-kadang masya Allah udah makannya kuat, tidurnya kuat, jarang olahraga, udah umur 25 bundar bentuknya. Akhirnya apa? Kayaknya kamu ini susah dilihat dari depan belakang. Dan macam-macam mas. Lalu mengingat gue ya. Masalahnya seperti itu. Komunikasi juga antum lihat suasana, istri sedang masak, istri sedang nyuci, jangan dikasih berbagai macam instruksi aneh-aneh, ya. Karena apa? Capek ini itu biasanya juga mempengaruhi kondisi. Waktu apalagi antum marah-marahi, antum serang ketika ngulek bumbu itu bisa uleknya masuk ke kasarnya, dodok ulek repot. Cari waktu yang enak, komunikasi. Insyaallah. Nah, suami istri menjaga badan, pakaian juga tidak harus banyak, ya. Terus mana? Ini aja cuma 35.000. Antum lihat ganteng kan saya? 35.000. Sarung juga dikasih orang. Yang penting bagaimana kita itu nyetelnya, terus kemudian rawatnya. Kadang-kadang subhanallah ada orang sebetulnya bukan miskin dan juga bukan sulit pakai, tapi subhanallah dari ngaji berkali-kali kita temui pakainya itu aja. Subhanallah, sampai jarak 200 meter ke taman. Mas, itu Mas Abdurrahman tuh datang. Kok tahu tuh? Itu pakaiannya ganti gitu loh Mas. Nggak harus mahal kok. Ini nggak harus mahal. Subhanallah sekarang ini pakaian untuk laki, untuk perempuan. Kalau perempuan biar ada mahal ya. Rata-rata 300. Lagi nggak harus 100.000. 35.000, 45.000 udah bagus. Sarung juga begitu, celana juga begitu. Yang penting ini kapan ngaji, kita setel, ini kapan kondangan, ini kapan takziah, ini kapan ketemu istri atau ketemu suami, ketemu family. Insya Allah cara kita merawat, gitu ya. Terus kemudian yang pentingnya merawat kesehatan. Nih, pakai herbal Rasul subhanallah Pak. Rasul mengusulkan kita berbagai macam herbal, resep syar'i maupun tip. Itu bukan sekedar Rasul ini ingin memberikan peluang bisnis orang-orang herbalis. Enggak, untuk kita. Waduh, makan habba sauda untuk makan. Insya Allah akan menjadi sehat. Terus subhanallah Pak, lihat cara makan Rasulullah SAW. Makan kalau pagi yang penting menguatkan badan. Jus boleh, syukur-syukur 7 butir kurma. Ambil kopi atau teh 1 gelas. Udah. Ya, habis itu ditambah roti 6 iris. Terus kemudian, nah nanti siang makan apa aja terserah. Nah malam jangan sampai makan. Itu. Jangan sampai makan, insya Allah sehat. Terus minyak, kalau udah umur 40 ke atas, minyak-minyak dari daging-daging kambing, jeruan, apalagi kacang-kacang sehat. Sambil kita herbalis, ada habba sauda, ada zaitun. Zaitun itu 1 sendok pagi, mau tidur 1 sendok. Sehat kok. Daripada nanti masuk rumah sakit tren jantung 80 juta, ya kan? Mendingan sekarang 80.000, ya. Tapi juga begitu, tolong herbalis, jangan main adon aja, apa aja campurannya, jamur linsi, minyak zaitun, habba sauda, jintan, kayu, minyak kayu putih,
Terus kemudian bawang putih 20 jadi 1. Akhirnya Pak, Masya Allah, herbal Bapak enak banget, kentut lancar. Itu. Nah, saya percepat soal masalah kaitannya dengan dan itu, dan di sini hadis-hadis azar-azar saya sampaikan agar kita itu waspada. Intinya, wa ma ja'alnahum, kata Allah, wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Tidak mungkin Allah menjadikan jasad tanpa makan. Sebelum saya tutup, kita jawab pertanyaan atau kita pulang? Pulang bareng. Ya, di sini bareng. Kalau saya belum pulang, ada yang pulang, awas, gue buatin. Ya, awas, walau. Ya. Bahkan kita dibolehkan berobat kepada dokter kafir karena Rasulullah pernah menyewa Abdullah al-Uraitib untuk menuju jalan. Nah, saya percepat rumah tangga satu hati satu langkah dalam menuntut ilmu. Suami istri ini harus tetap istiqomah, ya. Terutama gajian-gajian, kalau subhanallah amar ma'ruf ini terus jangan sampai dilewatkan. Karena kalau sudah ya seperti ini sekarang, gak ada kajian, masjid gak ada, repot, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya membangun pemahaman yang sama. Suami istri kalau pemahaman sama, aplikasinya sama, itu akan cenderung lebih memberikan makna keserasian yang lebih bagus. Serasi suami istri dalam menegakkan kepemimpinan suami harus ditegakkan dengan baik. Dalam menemukan ketaatan terhadap suami harus ditegakkan. Suami taat kepada Allah dan Rasulnya, iramanya bagus, sehingga semuanya dalam rangka untuk menegakkan atiullah wa atiur Rasul. Selanjutnya ini sekalian, yang juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga amanah rahasia. Suami istri jangan gampang membongkar rahasia rumah tangga. Dan rahasia rumah tangga itu secara umum dua, rahasia hubungan intim, dan itu jangan sampai gampang diceritakan. Dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat naif dan aib besar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, itu setan ketemu setan perempuan digauli di tengah jalan dilihat orang. Rahasia rumah tangga secara umum, utang piutang, masalah ekonomi, masalah pertikaian, konflik, jangan sampai gampang disampaikan. Wala mertua atau orang tua, selesaikan dulu antar pemain, dan orang lain adalah penonton, tidak boleh nendang bola. Selanjutnya ini sekalian, dalam menempuh kesederhanaan, Pak, Bu, tolong diperhatikan rumah tangga itu akan selalu bahagia, awet, selagi masing-masing suami itu mengedepankan kesederhanaan dalam segala hal. Rumah tangga beragama juga dibutuhkan sederhana, tidak terlalu hulu dan tidak terlalu teledor. Dalam ibadah juga, bahkan termasuk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan biologis, semua dibutuhkan kesederhanaan, terutama dalam ekonomi. Sederhana artinya dulukan pola daripada gaya, dan pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalau gaya dulu polanya diakhirkan, atau ingin, repot. Pingin yang pingin, ganti-ganti HP pingin, ganti-ganti motor pingin, mobil, rumah, tapi butuh enggak? Itu yang penting. Kulu min samari idza marawadu haqqu yamut wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah dunia, lihat di bawahnya, jangan lihat ke atas. Dalam mencetak anak soleh juga, tolong yang sepakat, dan di sini ada tugas menyusui anak, tugas ibu-ibu, terus kemudian mengawasi perkembangan anak dan meluruskan akidah dan akhlak anak, ya. Lalu dalam mengelola harta, nah ini saya tegaskan, harta di tangan istri itu ada dua, harta suami, harta dirinya sendiri. Harta suami ada 3 macam. Harta yang halal untuk diambil tanpa izin, yaitu suami yang tidak memberikan nafkah secara normal, seperti izinnya Rasulullah kepada Hindu saat Abu Sufyan tidak memberikan nafkah secara normal. Kemudian harta suami yang sepele, tidak mahal, ini boleh diberikan atau dimanfaatkan atau dinikmati tanpa izin suami. Dan yang ketiganya adalah harta mahal yang bernilai.
bernilai, tidak boleh dinafkahkan, diinfakkan, diberikan ke orang lain atau dipakai kecuali dengan izin suami. Kalau tidak ada izin, maka dia mengganti separuhnya. Inilah makna hadis. Siapa yang sekarang menginfakkan harta suami tanpa izin mendapatkan separuh dari pahalanya, maksudnya harta yang sepele. Dan siapa yang menginfakkan harta suaminya tanpa izin, maka dia harus mengganti separuhnya, maksudnya harta yang mahal dan bernilai. Adapun harta sendiri sebaiknya izin, kalau nggak izin juga nggak apa-apa. Tapi secara etika izin. Kenapa? Gini loh Pak, kalau perempuan itu dibiarkan belanja sesuka hatinya, membelanjakan harta semaunya, nanti tidak terkontrol, akhirnya apa? Ketika tidak punya uang, ketika dia mungkin tidak kerja, maka yang menjadi beban dan juga masalah adalah suami. Mungkin duitnya bisa hilang, tapi kebiasaan boros gak hilang. Akhirnya siapa yang sengsara? Suami. Makanya sebaiknya izin, sehingga suami bisa kontrol cara membelanjakan harta yang benar supaya tidak boros. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ada sifat kalau di laki-laki jelek, di perempuan baik. 3. 1 pelit, membuat harta suaminya awet. Yang keduanya pengecut, bikin tergantung sama suami. Dan yang ketiga, ini baik, suami istri selalu dibuat ketergantungan kepada laki-laki. Sifat ketergantungan itu jelek pada laki-laki. Kalau perempuan bagus. Nah, rumahku taman surgaku, supaya seperti itu jauhi suasana kisruh dan keruh. Jangan sampai rumah tangga itu hari-harinya keruh kisruh, dan suaminya ya serangan-serangan penghinaan kepada istrinya tak henti, atau istrinya juga sama. Ya, ada sebagian istri yang jelek akhlaknya, yang kalau tidak diceraikan bikin doa suaminya tidak terkabulkan. Yang hadisnya kita turunkan. Ya. Kemudian turutin kemauan suami. Ya, tolong diperhatikan ibu-ibu, kemauan suami selagi tidak melanggar syariat diturutin. Ya, soal masalah kaitannya dengan hal-hal batin, kebutuhan psikologi, biologis, hal-hal yang kaitannya dengan materi, ya. Usahakan ranjangmu tetap bergairah. Ini yang sering kita sampaikan, bahwa tersalurnya kebutuhan biologis yang normal dan bagus untuk memelihara dan melestarikan keturunan. Kata para ulama, manfaatnya minimal 3. Yang pertama, untuk memelihara dan melestarikan keturunan. Lihat halaman 70. Mengeluarkan sperma karena bila tertahan dan mengendap secara terus-menerus akan membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Maka orang yang biasa melakukan hubungan normal kemudian tertahan rata-rata sakit-sakitan. 3. Menyalurkan kebutuhan biologis, meraih kelezatan dan merasakan kenikmatan. Inilah kenikmatan satu-satunya yang nanti masih bertahan di surga. Oleh karena itu, suami istri yang menahan hubungan intim akan mengalami 3 problem hidup. Yang pertama, menderita sakit karena tertahannya sperma. Ini di sini ada kisah yang untuk bisa baca. Kedua, mengerjakan hal-hal yang terlarang seperti yang kisah bijis, ya. Bagaimana orang senang laki sama laki, perempuan sama perempuan, selera syahwatnya condong kepada anak-anak, akhirnya terjadi penyimpangan seksual. Alhamdulillah bintang. Pahamilah perasaan suami. Di sini Masya Allah ada kisah menarik, bagaimana Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim menjaga perasaan suami ketika anaknya meninggal dunia. Ditunggu dari mulai dia dandan, sudah mandi, makan, dan dia juga dandan. Setelah berhubungan suami istri, baru diceritakan tentang kematian anaknya. Begitu juga yang dilakukan oleh Zubair, Asma dengan Zubair. Terimalah pasanganmu apa adanya. Ini penting juga, karena kalau nuntut yang seharusnya nggak ada selesainya. Luruskan sikap terhadap keluarga suami. Kadang-kadang keras, rumah tangga tidak jadi harmonis karena sang suami punya keras sama keluarga perempuan, dan sebaliknya istri punya keras, punya masalah bersitekan dengan keluarga suami, terutama sang ibu. Ini yang lebih repot. Sampai akhirnya di ujung tanduk, akhirnya cerai. Hormatilah tetanggamu, karena al-jaru qabla dar. Tetangga itu menentukan kebahagiaan rumah tangga.
Dan yang tidak kalah pentingnya, muliakan tamu suamimu, jagalah kejiwaan anakmu. Nah di sini membuat suami kangen rumah. Jangan gampang minta cerai. Satu, jauhi perangai kasar kepada suami. Hindari perselingkuhan. Walaupun laki-laki juga bisa selingkuh, apalagi perempuan. Lewat internet, lewat SMS, Facebook, lewat Twitter, BB, semua saluran selingkuh sekarang sangat mudah dan rapuh. Kalau ada orang berduaan di jalan, gampang ditegur orang. Berduaan di mana sela-sela rumah orang juga gampang ketahuan orang. Tapi sekarang berduaan lewat elektronik, masya Allah. Kita kan nggak tahu apakah dia SMS ke Ustadz konsultasi atau laki atau perempuan. Kadang-kadang yang sendiri. Tahu? Orang benar. Terus jangan remehkan urusan sepele. Ini lihat Pak, bagaimana Asma ditawari Rasulullah SAW untuk naik kuda. Ketika itu dia sendirian dan gak mungkin Rasulullah SAW melakukan hal yang aneh-aneh. Dia tidak mau tawaran Rasulullah hanya karena menjaga perasaan suami, yaitu Zubair ibn Awam, sangat cemburu. Padahal Zubair sendiri mengatakan setelah itu, seandainya kamu naik bersama Rasulullah dan untanya Rasulullah yang ditawarkan kepadamu, itu lebih ringan daripada kamu jalan. Padahal jalannya ketika itu hampir 5 kilo Pak. Manggul itu isi kurma dijual ke pasar. Dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa kalau ada seorang yang ngeyel perempuan, istri itu tidak harus membantu suami. Ini Asma bin Zubair dikemanakan? Asma binti Abi Bakar membantu suaminya ketika awal-awal hijrah di Madinah, ekonominya masih kolek dan tidak punya apa-apa. Zubair Abdullah bin Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf aja dagangan di pasar sampai akhirnya masya Allah mampan. Ini bantu suaminya Zubair bin Awam, Asma manggul setiap hari pagi membawa isi kurma dibawa ke pasar. Jaraknya kurang lebih hampir 6 kilo. Mana sekarang Pak buat jalan 6 kilo? Itu aja kadang-kadang ngomel terus, bersurau terus, brutu terus, cewek terus. Padahal juga lihat bandingkan, Khadijah itu dampingi Rasulullah dari mulai kaya sampai miskin. Tapi tetap setia. Sekarang kan rata-rata ibu-ibu dampingin suami dari mulai miskin sampai kaya. Masih juga saya kata tahu diri. Ini orangnya ada di belakang. Yo kasar. Dia ibu dengan ketat. Bantulah suami dalam melakukan kebaikan. Suami mau ngaji, dukung, siapin, jangan dikendorin Mas, nggak usah ngaji Mas. Anaknya nangis nanti siapa yang gendong? Subhanallah. Dikencengin. Ya Mas silakan Mas. Jangan kendor. Sekarang kalau bisa berangkat Mas, nanti repot hujan. Kencengin ngaji, kencengin dakwah, kiprah di masjid, ikut panitia dakwah. Kencengin kadang-kadang. Maaf sebagian ikhwan, setelah nikah, dulu sebelum nikah kayak macan, setelah nikah kayak kucing. Itu nggak pernah keluar rumah. Itu bulan madu kebablasan itu. Mana sekarang dulu masya Allah diundang kajian datang, pengurus membutuhkan tenaganya untuk tabligh datang. Sekarang nggak pernah. Bantu suami untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya juga tunjukkan semangat hidup. Jangan kalau ngadepin masalah selalu frustasi, ngadepin masalah selalu menunjukkan kelemahan. Bahkan kadang-kadang ada masalah dikit kecewa sama suami, udah deh mendingan mati aja Mas. Ya, saya daripada begini Mas, kamu siksa batin saya Mas. Pokoknya saya kayaknya kalau begini tersiksa dohir batin Mas. Udah mendingan mati. Ini nggak benar. Minta doa. Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan buruk atas diri kalian, harta kalian. Nanti kalau cocok pas doa itu dikabulkan oleh Allah, mati beneran, repot. Itu. Dan karena itu semangat hidup dengan berbagai macam cara, ibadah, sholat, zikir, doa. Di sini saya sebutkan doa-doa untuk menyemangati hidup. Halaman 112. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha dan seterusnya.
suami paling disayang istri. Ini penting. Nih, tolong dicamkan ya ikhwan, antum termasuk disayang istri enggak? Kalau cocok disayang, kalau enggak berarti ditendang. Wujudkan kerjasama dengan istri, jangan dibiarkan sendirian. Nyuci subhanallah, cucian setumpuk, tega-teganya nonton TV. Masya Allah, ini laki-laki betul-betul kurang gede, ya. Kurang kemenyan kata orang Jawa. Aneh, kok yang dibantuin minimal ngangkut airnya, ngambilin embernya, ikut meres. Ya namanya nyuci itu kan ada 3 tahapan: rendam, ngucek, meres. Tahapan terakhir jemur. Yuk dibagi-bagi. Mas, kamu yang rendam, ama ngucek, saya yang meres sama jemur. Subhanallah. Rasul aja itu kalau di rumah Pak, kadang meres susu sendiri, kadang-kadang sepatu yang sobek dia jahit sendiri, parkir sobek jahit sendiri. Kata Aisyah, kalau sudah ada sholat, Rasul datang ke masjid begitu. Kalau antum sekarang apalagi pinter kuliner, bantuin mulut bumbunya. Antum yang istri umpamanya nggak bisa masak, ide caranya masak. Coba siapin sekarang: 1 cabai, 2 apalagi bawang putih, merica, garam, apalagi mas, minyak. Udah, ini caranya bikin tengkleng. Udah, lihat ya, ini nanti habis masak, loh mas, kok jadi gulai mas? Terus nggak apa-apa, kayaknya ini kurang bumbunya 1, itu. Tadi mericanya belum, makanya jadi gulai. Latihannya enak. Suami yang racik bumbu, istri yang nyiapin, yang ngulek, nanti yang goreng. Duh, masya Allah indah. Sambil masya Allah hafalin Quran, ya, sambil ngulek Ar-Rahman, masya Allah. Yang satunya Tabarak, yang satunya Qul huwallahu ahad. Wujudkan kerjasama, jangan dibiarin sendirian. Kata Rasul, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Aku itu orang baik-baik terhadap keluarganya, keluarga saya. Makanya ukuran orang baik itu bukan baik di luar. Bisa saja baik di luar itu dibikin-bikin, dikasih kamuflase, dipermak, tapi sebetulnya orang itu nggak baik. Tapi bukti baiknya di keluarga. Ada kasar nggak sama istrinya, sayang nggak sama istrinya, perhatiannya di rumah. Itu kadang-kadang di luar bagus ini, tapi di dalam rumah nggak punya perhatian sama anaknya. Mana hadiah untuk istrimu? Nah ini mas, tolong dijamkan. Bapak-bapak jangan cuma ngasih hadiah menjelang khidbah. Wah, menjelang khidbah jilbab, ambil hadiah. Belum kasih hadiah. Wah, mengalir sampai bosan hadiah. Tapi setelah nikah nggak pernah ada dia. Padahal subhanallah nggak usah gede-gede. Kasih aja HP Samsung. Tidak usah gede-gede. Samsung, ya. Umpamanya dia lagi lahiran. Umpamanya pas hamil muda, masya Allah, mas saya itu sebetulnya lama banget pengen HP begini mas. Tapi ya mudah-mudahan dimudahkan Allah ke depan. Kasih surprise. Pokoknya nanti kita bikin istri saya kaget. Habis lahiran langsung saya bungkus tuh kotak Samsung, gak ada HP. Kasih, masya Allah, kasihnya dia, masya Allah. Dia di pembaringan sedang habis lahiran. Apa ini mas? Pokoknya ini hadiah istimewa dalam hidup kami. Dibuka, masya Allah, Samsung, alhamdulillah, kotak. Dibuka, loh isinya nggak ada. Iya dek, masih kredit nantinya. Masya Allah. Jadi antum menarik hati tahabu. Salehlah kamu ngasih hadiah, muncul cinta. Ya, subhanallah dan sekalian. Rasulullah memberikan suatu surprise kepada istrinya. Sahabat-sahabat itu nggak harus mahal kok. Ya, coba bagaimana Abu Darda sama Ummu Darda. Kita juga begitu. Hanya sekedar ya ante gak usah mahal-mahal ya. Emas sebelahnya 2 gram, sebelahnya 7 gram. Itu ante kan betul. Pokoknya senang, bikin senang. Baju yang dipingini, jilbab yang dibungkus rapi. Hari-hari yang senang dia, masya Allah, saat mungkin hari dia lagi
kelahiran, atau sedang mungkin orang tuanya habis sakit sembuh, atau dirinya sendiri sakit sembuh, belikan sesuatu, insya Allah senang gitu. Masya Allah. Ingat, di samping itu ada nostalgia. Subhanallah, ini ingat saya pas suami saya lagi ngelamar saya ngasih dia ini, lagi saya dulu awal-awal pernikahan dan seterusnya. Bahagiakan istrimu dengan hiburan. Nah, ini sekali-kali istri ada jalan-jalan, ada refreshing, ya jangan Rasulullah jalan lomba lari sama istri itu ya. Terus kemudian perlu merubah rutinitas apapun, kenalilah tabiat istri dan bersabarlah. Watak wanita itu sangat sensitif terhadap penilaian, makanya jangan suka menilai negatif istri. Wanita sangat perhatian terhadap penampilan, maka jangan suka ngeritik, gampang ngeritik, merendahkan penampilan istri antum. Kadang-kadang udah usaha dandan susah-susah, ternyata direndahkan. Dan kayak celengan. Masya Allah, dilihat dari depan susah, belakang susah. Wanita itu sangat perasa. Kalau antum dikritik teman antum, kopiah antum, celana antum, gak bakal tersentuh, tersinggung. Perempuan beda. Wanita lebih unggul dalam berbicara, makanya paling senang. Kemana aja ngobrol, di mana aja ngobrol. Bahkan ada orang mengatakan, saya itu dianggap di kalangan laki paling cerewet. Ternyata setelah di tengah perempuan ternyata paling pendiam. Wanita sangat senang bergaul, kumpul-kumpul itu banyak sekali, baik yang informal maupun formal. Jangan pintar menghayal, kemudian istri idaman dalam mimpi. Lalu jangan pinjam pola pikir orang lain, menerima tanggung jawab dengan lapang dada, konsekuen sebagai suami, sebagai bapak. Banyak tanggung jawab memang di atas kepala ini pusing, tapi lapang dada. Jangan sensitif dan mudah tersinggung sebagai suami. Ya dikit-dikit sensitif, tersinggung, marah. Terus kritiklah istrimu dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan menghina, jangan menjatuhkan, dan yang lainnya. Pahamilah perasaan istrimu. Dan ya cukup, badai pasti berlalu. Di sini ada masalah berat rumah tangga kalau kita tidak selesaikan, bahaya. Pertama, cemburu buta, ini bahaya. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah kekerasan, keempat, campur tangan pihak luar. Jangan sampai gampang rumah tangga kita diobok-obok orang. Kemudian sifat bakhil, terutama laki-laki. Keenam, bosan dengan rutinitas, itu disegarkan, dan komunikasi macet. Demikian, karena waktu, saya kira masalah tanggung jawab ini kita pendek di kesempatan lain. Dan saya ucapkan terima kasih panitia telah menyegarkan kembali kajian Ahad sore. Dan insya Allah kita mohon antum semua, maksud sih ini yang hadir mungkin ada 1000. Berdoa nggak ada yang dikabulkan 10, nggak mungkin. Kita berdoa, sujud tahajud kita, mudah-mudahan orang-orang yang menghalangi kajian amar ma'ruf diberi petunjuk oleh Allah, ya, diberikan kesadaran oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, bahkan berbalik menjadi teman setia kita, pendukung kita, dan mendapatkan hidayah ala sunnah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.